warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di acara hari ini dan di cuaca yang sangat cerah ini, izinkan saya Fahrul dan tentunya dengan rekan saya Aidul Fidin Ilahat, dan insya Allah beberapa jam ke depan kami yang akan memandu berlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan ada dalam kelancaran dari awal hingga akhir. Sebelum kita memulai, saya di sini ingin menyapa dulu para tamu undangan yang akan hadir. Ada siapa aja ya? Alhamdulillah dari pertama kami menyambut para tamu hadirin sekalian, saya melihat banyak sekali antusias yang datang pada hari ini. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Baiklah, langsung saja. Yang terhormat guru kita semua, selamat datang pada Pak Opi dan Ibu dan beserta istri. Dan tentunya yang terhormat pembina sanggar mereka yaitu Bapak Abdul Robi. Tidak lupa juga yang terhormat para tamu undangan pupumu dari luar kota, yakni ada dari mana saja ya Kang Fahrul? Yang dari luar kota, kota Sumedang, mana suaranya? Sangat antusias sekali. Kayaknya ada 1.000 orang ya Kang Betul Fahrul. sekali. Selain daripada itu, tidak lupa juga dari kota Majalengka ada. Majalengka. Majalengka. Masya Allah. Selanjutnya ada dari mana lagi Kang Fahrul? Selanjutnya ada para tamu dari Ciparai. Sangat antusias sekali, luar biasa hari ini. Selanjutnya tidak lupa juga ada rombongan dari Soreang Banjaran, mana suaranya? Mana Banjaran Soreang. Yang hari ini sudah cerah, tapi tambah cerah lagi karena antusias kita semua luar biasa sekali. Tidak lupa juga selain daripada dari mana lagi? Selain dari Soreang dan juga Banjaran, tentunya dari Mandala Cililin. Tidak lupa juga yang terhormat dari Mandala Gunung Halu. Mana Gunung Halu suaranya? Mana Bapak Sopan Supiat? Ada ya, ada, pasti ada. Selanjutnya ada dari Mandala mana lagi? Selain dari Mandala Gunung Halu, tentunya Mandala Sindangkerta. Mana Sindangkerta suaranya? Bapak Agus Anda. Yang terhormat juga dari Mandala NBC. Luar biasa. Tim Horeh, Ilma. Tim Horeh. Tim konsumsi sepertinya. Betul sekali. Tidak lupa juga Mandala yang paling dekat dengan Curug Sawer. Di mana akan Fahrul itu? Mandala Karangtanjung. 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 Meriah sekali, luar biasa. Tidak lupa juga Mandala Cihampelas. Luar biasa. Tidak perlu berlama-lama lagi. Ada yang udah kesebut nggak? Iya, Siapa betul. lagi yang antusias hari ini selain dari Mandala dan para penghulu? Ada juga anak-anak yang kami banggakan, para anak sanggar, orang tua sanggar sebagai pendukung dan tamu undangan yang ikut memeriahkan acara hari ini. Selamat datang di acara pagelaran drama musika Pusaka Hati. Sebelum memulai pagelaran hari ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di acara yang sangat kita nantikan. Tidak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar atas ridhonya. Amin ya robbal alamin.
Alhamdulillah kita sampai di hari ini di acara yang sangat dinantikan selama sebulan ke belakang. Para talent, para tim kreatif, tim sukses sudah mengusahakan yang terbaik untuk hari ini. Sudah tidak sabar para hadirin? Tidak sabar? Mana suaranya? Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita ke acara inti, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Akademik Sanggar Merdeka, yakni Bapak Abdul Robi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk AOBI. Beliau merupakan tim direktur utama dari drama musikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang sudah hadir di pertunjukan hari ini. Apalagi yang udah jauh-jauh dari luar kota tadi ya sudah diabsen satu-satu. Terima kasih atas antusiasmenya yang sangat luar biasa. Tidak menyangka tempat sebesar ini bisa sampai sepenuh ini, atas antusiasme Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Sebelumnya izin perkenalkan, kami dari Sanggar Merdeka. Untuk yang belum tahu, untuk yang baru pertama kali berkenalan dengan kami, Sanggar Merdeka itu apa? Mungkin belum tahu. Sanggar Merdeka itu adalah lembaga pendidikan alternatif berbasis komunitas. Sebetulnya lokasi kami itu berada di Nyalindung, Cihampelas ya. Dan sehari-hari kami melakukan kegiatan di sana. Dan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kami adalah lembaga pendidikan alternatif ya berbasis komunitas. Artinya kami sehari-harinya mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan metode yang tidak biasa mungkin ya. Yang mungkin menurut standar atau ukuran pendidikan konvensional kita itu sangat berbeda. Dan mungkin untuk hadirin sekalian yang penasaran ingin tahu tentang kurikulum apa yang kita gunakan dan metode belajar seperti apa yang kita terapkan di Sanggar Merdeka. Di depan sudah kami cetak juga ya kurikulumnya, mungkin bisa dibaca dan nanti mungkin lebih lengkapnya akan kita kupas tuntas di acara talk show setelah pementasan ini selesai, begitu. Dan untuk konteks lebih lanjut, penampilan ini tuh bukan yang pertama. Untuk penampilan judul Pusaka Hati ini tuh adalah yang kedua kalinya. Pertama kali kami menampilkan musikal Pusaka Hati ini tuh berada di acara Galura. Acara Galura itu kemarin ketika kenaikan kelas di Sanggar Merdeka kami mengadakan acara di sana selama 2 hari ya. Kalau waktu itu di acara Galura itu acaranya lebih lengkap Pak, Bu, karena kami di sana menampilkan ada pameran karya-karya anak-anak hasil belajar selama 1 tahun di sana. Ada karya-karya anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA kami tampilkan semua di sana karya-karyanya yang sangat luar biasa gitu ya. Dari anak TK yang mungkin belajar berkebun, anak SD yang bercerita sampai anak SMA yang mencetak sebuah buku kami tampilkan di sana. Selain itu juga waktu itu ada acara talk show-nya kita berbincang-bincang bersama siswa-siswa yang ada di sana. Lalu juga ada workshop kerajinan yang dipandu oleh anak-anak di sana. Artinya yang ingin kami jelaskan adalah kami adalah sebuah lembaga pendidikan yang holistik. Artinya kami tidak hanya menekankan pendidikan sebatas ilmu pengetahuan kognitif saja, tapi setiap aspek yang berada pada anak dari kepalanya, hatinya, tangannya, semua kami kami sentuh dan kami kembangkan di Sanggar Merdeka ini. Mungkin untuk konteks lebih lengkapnya nanti kita kupas tuntas setelah acara penampilan. Di sini juga saya ingin menyampaikan salam karena sebetulnya saya di sini sambutan mewakili Pak Brigjen TNI Wawan Erawan yang berhalangan hadir karena sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Setelah itu saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung
Utamanya mungkin pertama-tama dari para fasilitator dan para guru-guru yang ada di Sanggar Merdeka yang sudah membantu membimbing murid-murid yang ada di sana. Terus tidak lupa juga kepada para kakak-kakaknya, anak-anak SMP SMA yang sehari-harinya selama sebulan kebelakang sudah melatih adik-adiknya. Tidak lupa juga untuk para bapak-bapak yang sudah membuat artistik panggung yang sebegitu indahnya ini ya. Juga kepada ibu-ibu yang sudah membantu tim make up, tim wardrobe, kostum, dan juga ibu-ibu yang sudah membantu konsumsi, memasak. Tidak lupa juga untuk orang tua murid yang tampil hari ini. Saya juga ingin menyampaikan mohon maaf apabila mungkin kemarin ada anak-anak yang kecapean gitu ya, karena selama 1 bulan latihan secara intens. Mudah-mudahan hari ini sesuai dengan yang kita rencanakan, amin. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian aja ya, karena mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar. Jadi mudah-mudahan apa yang ingin kami tampilkan ini, pesan yang ingin kami sampaikan ini, cerita yang membalut cerita yang membalut pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada para hadirin sekalian, semudah-mudahan pesannya sampai. Terakhir dari saya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya ya, yang telah hadir, dan selamat datang dan selamat menyaksikan di musikal Pusaka Hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Kang Heru. Langsung saja teh-teh. Siap? Siap. Oke, langsung saja. Saksikan drama musikal Pusaka Hati. Lihatlah lembah yang membentang hijau, tanah subur, tak ada yang risau. Di sini air mengalir tiada henti, dan padi merunduk memberi bakti. Mengalir di sungai, disinilah kedamaian abadi dituai. tak ada cacat di tanah yang suci, semua sempurna di Mandala Sakti. Mandala Sakti, Mandala Sakti, tempat fajar bersinar. Mandala Sakti, Mandala Sakti. kami bangsa yang benar. Mandala Sakti, Mandala Sakti, tempat takdir yang besar. Mandala Sakti, Mandala Sakti. jangan sampai tercemar. Oh saudaraku, senyummu hari ini kurang cerah. Mari pulang dan sembunyi agar kota tak tampak gundah. Lihat cara bicaranya, sungguh tak tahu diri. Mari kita tegur demi kebaikan dia sendiri. Ku dengar dagangannya bangkrut kemarin, pasti kurang sedekah makanya diuji prihatin. Aduh
mencela, kami hanya menilai supaya standar kesucian tidak terkulai. Lihat di luar sana dunia penuh jelaga, miskin, bodoh, dan penuh dengan dosa. Tapi Tuhan menciptakan kami berbeda, jalan lurus mulia bebas dari neraka. Sebab kami adalah cermin kesempurnaan, saling menjaga dari segala penyimpangan. Mandala Sakti, Mandala Sakti, yang terpilih dan mulia. Mandala Sakti, Mandala Sakti, bukan manusia biasa. Mandala Sakti, Mandala Sakti, bangsa yang tanpa celah. Mandala Sakti, Mandala Sakti. Kecuali kau berbeda. Selamat datang di Mandala Sakti, negeri yang konon amat subur, makmur, lagi luhur. Begitu luhurnya, hingga para penghuninya lupa menapak pada bumi yang mereka pijak. Lihatlah mereka, semua sibuk menjadi yang paling suci, paling benar, dan paling tahu caranya hidup yang sempurna. Sungguh mengagumkan, bukan? Namun tak mereka sadari, makin tinggi kepala mereka mendongak menatap langit, makin jeli pula mata mereka mencari celah di wajah sesama. Keangkuhan itu mengendap, melayap perlahan hingga membutakan hati. Tapi langit tidak pernah tidur. Hari ini angin membawa hawa yang berbeda, dingin, pekat. Bersiaplah, karena kesombongan mereka akan segera menemui batasnya. Saksikanlah, leluhur telah mengirimkan utusannya. Halimun mangsa mala, gulungan kabut hitam yang merayap melilit udara dan melahap cahaya. Dengarkan, waktu bagi mereka telah habis, dan peringatan itu kini datang membawa kegelapan yang merenggut segalanya. Dingin gelap selimuti kaki, jangan lari, jangan sembunyi. Kamilah halimun mangsa mala, pesan leluhur yang lama terlupa. Silih asa, silih asi, silih asu. Wahai manusia, janganlah kau angkuh. Silih asa, silih asi, silih asu.
suci. Jadi batu silih asa, silih asi, silih asu. Silih asa, silih asi, silih asu. Jika hatimu sudah keras membeku, maka tubuhmu harus menjadi batu. Ki Ajar, apa yang sebenarnya terjadi pada Mandala Sakti? Rakyatku satu persatu membantu akibat kabut hitam itu. Kutukan apa ini? Mengapa langit semurka ini? Bukan langit, Gusti Prabu. Ini kutukan dari keangkuhan kita sendiri. Kabut hitam itu adalah murka leluhur karena kita melupakan silih asa, silih asi, silih asu. Saat hati manusia membeku oleh kesombongan, raga mereka pun ikut membatu. Ki Ajar, aku mengerti kehilafan kami. Namun, bagaimana cara menghentikannya? Katakan, apa yang harus aku lakukan sebelum seluruh negeri ini menjadi kuburan batu? Patirtaan Cikahuripan, mata air suci di alun-alun kerajaan, harus diisi dengan pusaka sejati. Hanya itu yang bisa mencairkan dan mengusir kabut hitam ini. Pusaka sejati? Di mana aku bisa mencarinya, Ki Ajar? Katakan, kemana aku harus mengutus prajurit? Berapapun harganya, ke ujung dunia pun akan aku tebus demi keselamatan rakyat. Pusaka itu tidak bisa dibeli dengan emas, tidak bisa dicuri dari siapapun. Pusaka itu harus ditempa dari awal. Syaratnya ada 3. Bahannya wajib dibawa langsung dari rumah tempat tinggal sang pembuat. Ditempa di perguruan terbaik negeri ini dan diuji ketangguhannya di hadapan seluruh masyarakat. Bahannya dari rumah, ditempa di perguruan, dan diuji oleh rakyat. Baik, jika itu harga untuk keselamatan Mandala Sakti. Dengarlah, wahai seluruh rakyat Mandala Sakti yang masih bernyawa. Kerajaan memanggil kalian. Setiap desa harus mengirimkan perwakilannya. Siapapun di antara kalian, tua maupun muda, yang mampu menempa pusaka sejati, bawalah bahan dari rumahmu, tempa di perguruan terbaik negeri, dan buktikan ketangguhannya di hadapan kita semua. Bawa pusaka itu ke Patirtaan Cikahuripan, atau kita semua akan berakhir menjadi batu. Bergeraklah sekarang! Ibu, Jaka mau ikut titah Prabu ke perguruan, menempa pusaka sejati untuk Mandala Sakti. Pergi ya pergi saja Jaka, kamu kan sudah besar. Ayah, syaratnya harus membawa bahan dari rumah tinggal kita sendiri. Apakah kita punya logam atau pusaka tua yang bisa kau bawa? Mana ada yang seperti itu di sini? Cari saja sendiri. Besi berkarat dan terbuang ini sama seperti aku di rumah ini. Baik, ini yang akan kubawa. Aku berangkat, ayah, ibu. Ya hati-hati, jangan lupa pintunya ditutup lagi. Asih sayang, tunggu. Kau
Kamu yakin mau ikut? Luar sana berbahaya, Nak. Ada kabut hitam. Ibu, Asia akan baik-baik saja. Ibu cuma takut kamu terluka, sayang. Di perguruan itu panas, banyak api. Nanti kulit mulusmu tergores, baju cantikmu kotor. Aduh, Ibu. Asi mau buktikan kalau Asi bisa. Aduh, ya sudah, kalau kamu paksa. Bawa batu kristal ini, jaga baik-baik ya. Kalau capek, bilang. Kalau sakit, bilang. Kalau kamu takut, bilang juga ya. Wira, tegakkan punggungmu. Angkat kepalamu. Laki-laki harus berjalan lebih tegap. Siap, Ayah. Wira, dengarkan ayah. Keluarga kita dihormati karena disiplin dan aturan keras. Jangan sekali-kali kau permalukan nama besar ayahmu di perguruan nanti. Paham? Siap, paham. Wira tidak akan mengecewakan Ayah. Baja ini logam terbaik warisan keluarga kita. Ini bukan pemberian. Ini tanggung jawab. Kamu harus jadi yang paling kuat di perguruan. Jangan mengeluh. Jangan menyerah. Tidak ada kata gagal untuk seorang putra keluarga kita. Siap, Ayah. Prabu sudah turun, perguruan telah dibuka. Siapa berani maju, siapa mau mengajukan dada. Ini misi taruhan nyawa, bukan sekadar mencari nama. Salah tempa, kita semua bisa membatu dan binasa. Kita butuh yang tangguh, yang patuh, yang kuat. Bukan bocah-bocah nekat yang jiwanya sekarat. Lihat besi ini rongsok dan berkarat. Dibiarkan usang seperti jiwaku tersesat. Di rumahku aku adalah bayangan. Tak pernah dicari, luput dari pandangan. Kali ini lihat aku, jadikan aku utusan. Anggap aku ada, diri ini ku ajukan. Kau cuma anak hilang yang membuang waktu. Pulang jakal, pulang besi karat akan hangus jadi abu. Lihat kristal ini indah dan berkilat, dijaga utuh seperti hidupku disekat. Di rumahku aku adalah pajangan, dimanja dikurung dalam kekhawatiran. Kali ini biarkan aku, jadikan aku utusan. Buktikan aku bisa, diri ini ku ajukan. Kau cuma gadis manja yang tak tahu malu. Pulang asih, pulang kristal rapuh akan hancur jadi debu. Lihat baja ini keras dan berat, di tempat tak henti seperti pundakku tersayat. Di rumahku aku adalah tawanan, setiap hari dipaksa tunduk pada aturan. Kali ini dengar aku, jadikan aku utusan. Akui aku berharga,
Ya sudah, kalau kalian memang memaksa, pergilah. Tapi ingat, jangan permalukan nama desa kita. Yang kalian pertaruhkan di sana bukan cuma nasib kalian, tapi keselamatan Semandala Sakti. Awas kalau kalian sampai gagal. Kita semua yang akan jadi batu. Kita masih jauh ya. Kakiku mulai lecet. Berapa bukit lagi yang harus kita lewati? Kalau kau terus bertanya, kita tidak akan pernah sampai. Aku cuma bertanya. Sudahlah, yang penting kita jangan berhenti. Kabut hitam itu terus merayap menuju alun-alun kerajaan. Kalau kita lambat, sebelum kita sampai di perguruan Ki Pandai, desa kita sudah membatu. Aduh, aku jadi takut. Kalau kau takut, kenapa kau harus ikut? Aku ingin membuktikan kepada ibu bahwa aku bisa menjaga diriku sendiri. Tapi Wira, apa kau tidak merasa takut sedikit pun? Ayahku akan murka kalau melihatku lemah. Setidaknya ayahmu masih melihatmu. Kalau aku... Lihat di balik bukit itu, asap perapian sudah kelihatan. Itu pasti perguruan Ki Pandai. Ayo percepat. Akhirnya tiba juga. Perwakilan dari desa-desa lain sudah menunggu kalian. Siapa namamu, anak muda? Wira, Ki. Wira. Baja raksasamu kuat, kokoh, tapi terlalu kaku. Dan kau gadis muda. Asih, Ki. Asih. Batu kristalmu indah, berkilau, tapi terlalu rapuh untuk ditempa. Lalu kau? Jaka, Ki. Jaka, besi tua berkarat tanpa asal usul. Butuh perjuangan keras untuk membentuk besi rongsok ini. Pilihan bahan kalian sangat sulit. Namun ingat, di sini hanya teknik terbaik yang akan menang. Masuk! Langsung ambil barisan. Waktu kita tidak banyak. Dengar semua, tempat ini bukan arena bermain. Di luar sana kabut hitam terus merayap. Taruhan kita adalah keselamatan seluruh negeri. Kalian hadir di sini untuk berkompetisi. Setelah semua selesai, hasil tempaan setiap kelompok desa akan dinilai. Dan hanya ada satu kelompok desa terbaik yang akan dipilih perguruan ini untuk dikirim ke Patirtaan Cikahuripan dan menghadap Prabu. Aturan di perguruan ini sederhana. Disiplin adalah harga mati. Menuju perapian sekarang. Mulai menempa. Lihat bara itu menyala, tak peduli pada siapa. Batu hina, logam mulia, semua tunduk pada tempat. Tak cukup mimpi yang tinggi, tak cukup hati yang berani. Pusaka sejati lahir dari disiplin yang tak kompromi. Bakar, pukul, lipat, kuat. Besi lunak harus taat. Bakar, pukul, lipat, kuat. Api menguji niat. Tempa, 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 tempa. Jangan
Jika ingin mencapai tinggi, buang ragu, ikuti kami. Tangan boleh gemetar lelah, tapi palu jangan menyerah. Yang bertahan akan mengerti, yang menyerah akan pergi. Tapi di sini aku hilang suara, di antara dentang palu yang sama. Akankah nanti ku temukan jati diriku, atau hanya cetakan? Aki, tanganku melepuh. Haruskah sekeras itu? Aki, bila caranya lain, apakah hasilnya? Tak mungkin, tak mungkin. Api tak pernah diskusi, bara tak pernah bertanya, besi yang sibuk bertanya takkan sempat jadi karya. Sedikit lalai jadi kegagalan, sedikit salah jadi warisan. Api nyala, Jangan tanya. ikuti saja caranya. Bakar, pukul, lipat, kuat, besi lunak harus taat. Bakar, pukul, lipat, kuat, api menguji niat. Tempa, 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 jangan salah, harus sempurna. Tempa, 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 api membentuk jiwa. Perapian padam. Ujian selesai. Semua kelompok desa telah memberikan yang terbaik. Tapi hanya ada satu desa yang akan terpilih. Dan setelah kami menilai seluruh hasil tempaan, pusaka dari desa ini yang paling layak diuji di hadapan rakyat. Jaka, Wira, Asih, selamat. Desa kalian yang terpilih. Bawa pusaka kalian masing-masing menghadap Prabu di Patritaan Cikahuripan. Keselamatan negeri ini ada di tangan kalian. Berangkat sekarang. Wahai seluruh rakyat Mandala Sakti, lihatlah, hari pembebasan kita telah tiba. Hari ini, kita tidak akan lagi didera ketakutan. Hari ini, kita akan mengusir kabut hitam yang telah membekukan negeri ini. Mari kita sambut dengan penuh sukacita utusan terbaik kita. Mereka datang membawa pusaka sejati yang lahir dari ketulusan rumah dan perguruan terbaik. Wahai anak-anak muda pemberani, majulah ke Patritaan Cikahuripan. Di hadapan seluruh rakyat dan leluhur, mulailah ritual suci ini. Kembalikan kehangatan di bumi Mandala Sakti.
Cukup. Jangan tumpahkan amarah kalian pada mereka. Ki Ajat, apa yang terjadi? Tata cara mereka sempurna. Pusaka mereka tanpa celah. Kenapa kita gagal? Wujudnya memang sempurna, Gusti Prabu. Tapi, adakah jiwa dan rasa kasih di dalam bilah-bilah itu? Pusaka sejati berakar dari 3 hal. Rumah, perguruan, dan masyarakat. Dan kelihatannya ketiganya telah gagal. Wahai para orang tua, api apa yang sebenarnya kalian nyalakan di dalam rumah? Hangatnya kasih atau dinginnya pengabaian? Bagaimana besi bisa membawa keselamatan jika jiwa anak-anakmu sudah retak oleh kekangan dan ketakutan? Dan kau Ki Pandai, kau tempa ragam mereka dengan cara prajurit yang kaku. Apakah kau sedang menumbuhkan manusia yang berjiwa atau sekadar mencetak perkakas mati? Lalu kalian menuntut keselamatan negeri. Tapi mengapa mulut kalian hanya penuh dengan celaan dan penghakiman? Bagaimana tanah ini bisa sembuh jika batin kalian sendiri penuh racun kedengkian? Pusaka ini tidak gagal karena tangan ketiga anak ini. Ia mati karena dinginnya hati kita semua. Pulanglah, masuk ke rumah masing-masing. Benahilah dirimu, basuh hatimu, dan perbaiki caramu memanusiakan manusia sebelum negeri ini benar-benar membatu. Pulang! Lihat sumur ini kosong tak berarti, seperti dadaku yang terkikis sepi. Aku menempa besi di perguruan tinggi, berlari ke sini membuktikan diri. Kupikir jika akhirnya kabut ini pergi, kalian akan menoleh ke arahku lagi. Aku pergi selamatkan dunia yang membatu, tapi siapa yang menyelamatkanku? Aku tak meminta jadi pahlawan di dalam sejarah. Aku tak butuh tahta atau puja-puji yang megah. Aku tak mencari gema riuh tepuk tangan. Yang kuharapkan hanyalah hangat sebuah pelukan. Bertahun sudah resah ini mengarat di dada, sementara kau abai tak pernah bertanya. Kau biarkan ku tenggelam dalam hampa di saat duniaku runtuh tak bersisa.
kami melihatmu tapi tak mengenalmu. Maaf kami hanya menyapa saat di depan pintu. Kami sibuk berjalan memandu langkah di depanmu. Hingga kami lupa menggenggam erat tanganmu. Kami kira dinding kokoh telah cukup menghangatkan. Tak pernah tahu jiwamu membeku dalam kesepian. Kami salah. Kami sungguh buta. Jangan mendekat, aku gagal, kabut itu telah menang. Aku mengecewakan semua orang, aku bukan pahlawan. Pulanglah tanpa perlu menjadi pahlawan. Pelukan kami tak menunggu sebuah kemenangan. Aku lelah berlari agar kau menoleh ke arahku. Kali ini lihat aku sebelum semua membatu. Jika kau harus jatuh karena dunia terlalu berat, Jatuhlah ke pelukanku. Kali ini ku peluk kau erat. kami tak bisa mengubah masa lalu kelabu. Tapi hari ini, detik ini, Kami di sini untukmu. Hari ini aku pulang. Nyai, Kang, izinkan wadah ini menampung bulir air mata penyesalan dan kasih tulus kalian untuk membasuh pusaka anakmu. selama ini ku berlari dalam cemas yang tak pasti. Mengais sepi, mengira diri tak berarti. Menempa besi, memenuhi harapan yang tinggi. Namun pusaka sejati tak pernah lahir dari paksaan hati. Maafkan kami yang menuntutmu tanpa mendengarkan. Maafkan kami yang mengekangmu dengan ketakutan. Rumah sejati
sejati, bukan tempat hasrat di tempat, tapi dekapan erat saat kau lelah dan terluka. Bukan pusaka besi yang menyelamatkan kita, bukan kilau senjata yang mengusir gulita, Tapi kasih yang tulus yang membasuh luka, cinta tanpa syarat yang menerima apa adanya. Pulanglah anakku, tak perlu lagi bertaruh. Kau teramat berharga. Kau cukup, kau utuh. kami ajarkan pengetahuan, tapi lupakan asuhan jiwa. Menakar dengan angka, mengabaikan rasa manusia. Mendidik tak seharusnya meremukkan yang rapuh, Tapi menuntunmu agar tumbuh menjadi utuh. cukup sudah hinaan, Cukup penghakiman. lidah yang mencela kini membawa kedamaian. Setiap insan punya jalannya. Mengukir cerita, Setiap jiwa adalah pusaka yang